Mewujudkan anak-anak yang sehat itu kan bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang mudah. Ini pembiasan-pembiasan yang harus dilakukan oleh semua sekolah di Jawa Barat, mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Ini kompetensi Pancawalaya itu setara loh sama kompetensinya orang Sunda yang cager-bager bener pinter jeung singer, itu setara dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dunia. Hebat nggak tuh ajaran Sunda? Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di podcast SMK 2 Depok, tempat untuk kita ngobrol karakter, kehidupan pelajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kembali lagi bersama saya Keisha, yang akan menemani waktu kalian di beberapa menit ke depan bersama bintang tamu kita yang spesial pada hari ini. Dan kita juga akan membahas tentang satu hal yang mungkin sebagian dari kalian masih menganggapnya hanya sekedar teori sekolah gitu. Padahal hal tersebut dapat kita jadikan fondasi hidup loh teman-teman, yaitu adalah Pancawaluya. Kalian akhir-akhir ini dengar gak sih istilah Pancawaluya? Terus apa sih Pancawaluya itu? Singkatnya, Pancawaluya itu adalah sebuah konsep pendidikan yang mengedepankan pengembangan karakter siswa melalui 5 nilai utama. Nah, konsep ini itu berakar dari budaya Sunda dan menjadi landasan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kearifan lokal. Terus apa aja sih 5 nilai utama yang ada di Pancawaluya? Yang pertama ada cager yang artinya sehat, yang kedua ada bager yang artinya baik, yang ketiga ada benar atau benar yang menekankan tentang kejujuran, tanggung jawab dalam bertindak. Terus yang ketiga ada pintar atau pintar, lalu yang kelima ada singer atau gesit cepat. Nah, jadi Pancawaluya ini dibentuk bukan hanya sekedar untuk dipasang di poster sekolah, dipasang di banner sekolah. Padahal nilai yang terkandung dalam Pancawaluya ini dapat kita jadikan untuk penuntun kita menjadi manusia yang utuh lah teman-teman. Jadi kita sebagai manusia bukan hanya pintar tapi juga memiliki hati. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan bintang tamu spesial kita pada hari ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Purwanto SPD MPD, Ketua Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya Pak, saya beserta keluarga besar SMK 2 Depok senang sekali atas kehadiran Bapak dan saya pribadi mengucapkan terima kasih karena mau meluangkan waktunya untuk duduk di sini dan podcast sama kita. Langsung aja nih Pak, kita ke pembahasannya yaitu tentang Pancawaluya. Nilai karakter yang katanya penting tapi kadang masih terasa jauh di kehidupan nyata. Langsung aja nih Pak ke pertanyaannya. Dari 5 nilai yang ada di Pancawaluya itu, menurut Bapak ada nggak sih Pak nilai yang masih sulit untuk kita terapin dalam kehidupan sehari-hari dan kenapa nilai tersebut masih sulit gitu untuk diterapkan? Ya, tidak ada nilai yang sulit untuk diterapkan karena nilai-nilai itu sesungguhnya kan digali dari tradisi, dari keluhuran budi yang dulu di masyarakat Sunda itu sudah diterapkan. Jadi kalau kita berbicara tentang tradisi-tradisi, nilai-nilai yang hari ini kita sebut dengan Pancawaluya itu sebenarnya kan ini sudah biasa diterapkan, udah ada role modelnya gitu. Apa yang menjadi orientasi pendidikan di Jawa Barat mewujudkan generasi yang cager, bager, bener, pinter, jeung singer itu sesuatu yang sebenarnya mudah. Tinggal bagaimana kita mempunyai metode, mempunyai cara
menerapkannya di dalam kehidupan dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Gitu. Cager itu kan kondisi pelajar, kondisi diri kita yang sehat. Yang sehat apanya? Sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat lahirnya, sehat batinnya. Mewujudkan anak-anak yang sehat itu kan bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang mudah. Maka apa? Maka sekolah-sekolah, rumah, masyarakat harus mempunyai komitmen bersama bagaimana mewujudkan anak-anak yang sehat. Maka apa? Mulai dari pola makannya. Pola makannya harus yang baik-baik, pola minumnya harus yang baik-baik. Tidak boleh lagi anak-anak Jawa Barat makan minumnya tidak sesuai dengan takaran tubuhnya, tidak adil terhadap tubuhnya. Maka harus diajarkan oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya di sekolahnya, bagaimana cara menjadi anak yang sehat badannya. Mulai dari makanannya, minumannya, pola istirahatnya, termasuk pola jaga kebugaran. Kan sesuatu yang mudah. Betul. Di sekolah ada pelajaran olahraga, di sekolah ada pelajaran biologi, di sekolah ada pelajaran ekonomi. Itu kan upaya-upaya untuk mewujudkan anak-anak yang sehat. Belajar ekonomi untuk apa? Agar bisa berlaku efektif, efisien dalam kehidupan. Punya uang, jangan digunakan jajan sembarangan secara ekonomi. Biologi belajar tentang kehidupan, tentang sesuatu yang hayat, tentang sesuatu yang hidup. Kalau kita hidupnya pengen sejahtera, maka buat asupan-asupan yang bisa bikin hayat, yang bisa bikin hidup. Maka biologinya belajar tentang bagaimana agar sel-sel tubuh kita itu terus berkembang dengan baik, tidak merusak sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu rusak karena apa? Karena asupan yang tidak sehat. Olahraganya mengajar tentang kebugaran, kan gitu. Maka ajarkanlah gerakan-gerakan yang bisa membentuk kesehatan badan. Kemudian apa? PPKN-nya, agamanya, pendidikan karakternya, pembiasaannya harus apa? Harus mampu mewujudkan mental yang sehat, batin yang sehat. Harus diajarkan di mana? Di sekolah, dibiasakan melalui pembiasaan, habituasi, bukan hanya di dalam pelajaran, tapi di dalam habituasi, termasuk makanan. Saya bahagia tadi lihat ada anak di sini katanya setiap hari bawa makanan ke sekolah. Itu adalah upaya pembiasaan mewujudkan generasi Pancawaluya cager, gitu. Ini pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan oleh semua sekolah di Jawa Barat, mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Anak-anaknya makanannya harus baik, bawa dari rumah, minumannya harus baik, minum air putih, istirahatnya harus cukup, jam 9 malam harus sudah tidur. Biar apa? Biar tumbuh kecerdasannya kalau cukup istirahatnya, gitu. Ini penting, itu cager. Bager sama. Bager itu kan upaya kita agar seseorang, agar pelajar-pelajar itu mempunyai rasa empati kepada sesamanya, kepada lingkungannya, kepada dirinya termasuk. Bager itu bager ka diri, bager ka sama, bager ka alam. Artinya apa? Tidak melakukan perusakan. Perusakan terhadap siapa? Terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terhadap lingkungan. Anak-anak yang bager itu nggak akan mengkhianati kapasitas dirinya. Dia akan bager, akan adil terhadap dirinya. Dia akan adil terhadap sesamanya. Nggak akan terjadi pembulian. Nggak akan terjadi perusakan terhadap lingkungan. Nggak akan buang sampah sembarangan karena dia apa? Bager. Tahu sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Untuk dirinya, untuk sesamanya, untuk lingkungannya. Maka gimana cara mengajarkannya? Ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah itu pemahaman yang baik, menumbuhkan kesadaran. Agar apa? Agar mereka mempunyai kesadaran yang bagus. Bukan hanya tahu tapi sadar. Bukan hanya tahu dan sadar tapi harus mau melakukan. Itulah pendidikan yang benar. Di mana itu bisa dilakukan? Di sekolah sama di rumah. Maka untuk mewujudkan anak-anak yang bager itu dibiasakan. Anak-anak harus sering
dibiasakan menolong temannya, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Cager, Pak Bager. Nah, setelah Bager, bener. Nah yang bener itu yang gimana? Membentuk anak-anak yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan dia hanya akan melakukan yang benar-benar saja. Apa standarnya? Moralitas. Moralitas apa? Moralitas kemanusiaan. Apa standarnya? Bisa ilmu agama. Apa standarnya? Bisa norma-norma. Gitu. Maka sekolah itu harus mengajarkan agar anak-anaknya mau melakukan sesuatu yang benar menurut tradisi, menurut moralitas kemanusiaan, menurut norma-norma agama maupun norma-norma kehidupan bernegara. Maka anak-anak yang benar itu tidak akan menggunakan motor tanpa pakai helm karena tidak benar. Maka anak-anak yang belum punya SIM tidak akan menggunakan motor karena itu bertentangan dengan syariat undang-undang kelalu lintasan. Gitu. Anak-anak yang benar tidak akan mencuri. Anak-anak yang benar itu tidak akan membuli teman-temannya karena itu bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Bahwa menyakiti orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik secara kemanusiaan. Ini harus apa? Harus diajarkan cara yang benar terhadap anak-anak kita. Pinter itu bagaimana caranya agar anak-anak kita itu selain sehat, selain empati, selain benar tahu yang salah, dan anak-anak kita itu harus mempunyai kemampuan berpikir sistematis, mempunyai kemampuan berpikir kritis. Dari mana itu? Dari dia bisa mengeksplor lingkungan ini, alam raya ini menjadi sesuatu yang menjadi masukan terhadap pikirannya agar ia bisa berpikir luas, kemudian kreatif, mampu memecahkan masalah. Ini anak-anak pintar ini penting, dan tugas guru, tugas orang tua siswa adalah bagaimana membuat sekolah ini menjadi ruang pembelajaran agar anak-anaknya tumbuh kreativitasnya, tumbuh sistem berpikirnya yang baik, agar apa? Agar dia mampu survive, agar dia mampu melakukan daya kritis terhadap segala macam fenomena yang ada di lingkungannya. Cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Maka badan yang sehat, mental yang sehat, kepedulian kita terhadap sesama, kemudian kemampuan kita untuk berpikir kritis, kemampuan kita untuk mempunyai wawasan yang luas, itu tidak akan menjadi makna apa-apa. Kalau apa? Kalau kita tidak singer. Apa itu singer? Kemampuan untuk bertindak, kemampuan sesuatu untuk melakukan hal yang positif, berani, kreatif gitu. Nah, ini manusia yang unggul itu ketika dari cager itu bisa sampai ke singer. Bisa berbuat untuk lingkungannya, bisa berkontribusi. Kalau agama kita mengajarkan manfaat ente gitu. Jadi jalma jager, jadi jalma bener, jadi jalma pinter, jadi jalma yang mempunyai wawasan, itu nggak akan cukup kalau tidak mempunyai manfaat untuk lingkungannya, untuk sesamanya. Itulah cager bager bener pinter jeung singer, dan ini bukan sesuatu yang susah karena sesungguhnya sekolah, guru-guru, orang tua siswa, orang-orang dewasa itu bisa mewujudkan nilai-nilai ini dalam diri setiap anak, dalam diri setiap orang, gitu. Gampang. Nah, tadi kan Bapak bilang Pancawaluya ini bukan sesuatu yang baru, tapi dikulik dari lama gitu, bukan sesuatu yang baru lah untuk diterapkan. Terus Bapak punya solusi nggak sih? Bagaimana cara menerapkan karakter Pancawaluya tersebut kayak singer atau pintar? Karena kan gak menutup kemungkinan teman-teman siswa-siswi itu masih menganggap Pancawaluya ini cuma sekedar formalitas ketika di sekolah doang gitu. Kira-kira gimana sih biar mereka ini tetap menanamkan karakter Pancawaluya baik ketika di dalam sekolah maupun ketika mereka beraktivitas di luar sekolah? Ya, sekarang Kesha pengen sehat nggak? Artinya Kesha mempunyai keinginan untuk cager, dan semua orang saya pikir nggak mau sakit.
baik fisiknya maupun mentalnya. Maka dalam diri setiap orang itu sesungguhnya mempunyai keinginan, mempunyai harapan, mempunyai kesadaran untuk menjadi orang-orang yang sehat, benar nggak? Betul, betul. Nah itulah cager. Jadi bukan sesuatu yang susah, karena Keisha juga pasti sering olahraga. Keisha nggak mau makan makanan yang nggak baik, kan gitu. Iya. Itulah cara kita survive untuk menjadi orang-orang yang cager. Nggak susah. Jadi bukan hanya istilah, itu kan diksi gitu. Dan itu bisa kita lakukan. Dan Keisha bukan hanya pengen cager, tapi pengen bager kan? Pengen menjadi orang yang sayang sama temannya, kan itu ya? Iya. Karena kita juga pengen disayangi oleh teman. Saya yakin semua orang pengen disayangi sama orang lain. Dan kita juga bisa menyayangi orang lain. Bisa berempati. Pengen nolong orang nggak? Pengen. Itulah orang-orang yang cager. Maka itu bukan sesuatu yang sulit. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bener. Pengen nggak jadi orang bener? Semua orang pengen menjadi orang yang bener. Nggak mau menjadi orang yang salah. Karena salah itu temannya setan. Gitu. Pengen bener kan? Pengen. Maka upaya kita untuk menjadi orang bener, dibantu oleh guru, dibantu oleh teman, dibantu oleh orang tua, itulah pancawaluya. Termasuk pinter, jengsinger sama. Saya lihat di sini semuanya bergerak, mau bawa makanan dari rumah, itu kan ikhtiar untuk menjadi orang-orang yang cager. Saya lihat tadi di sana ada yang lagi belajar bikin barista, bikin bikin kue gitu ya. Itu kan upaya sedang menumbuhkan kreativitas, melakukan action untuk siapa? Untuk dirinya, gitu. Menjadi orang-orang yang singer. Dan semua anak, saya yakin semua orang mempunyai cita-cita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang unggul, menjadi orang yang utuh, menjadi manusia linuhung. Itulah manusia pancawaluya. Manusia-manusia yang insan kamil, manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang utuh itu adalah manusia-manusia yang pancawaluya. Mempunyai 5 kewaluyaan, 5 kebahagiaan, 5 kesejahteraan gitu. Betul banget. Jadi karakter itu bukan dijadikan sebagai pelengkap tapi fondasi kehidupan ya Pak. Nah, tapi menurut Bapak penting gak sih karakter pancawaluya ini dimiliki oleh generasi muda sekarang? Sangat penting. Sangat penting. Justru itu yang harus menjadi modal. Jadi pancawaluya itu karakter-karakter ini kan nilai yang hidup dari masa ke masa yang tidak akan pernah hilang dari semua perubahan zaman. Dari dulu sampai sekarang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang sehat. Dari dulu sampai sekarang dan masa depan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bager, orang-orang yang benar, orang-orang yang pintar, dan orang-orang yang singer. Secanggih apapun teknologi kita membutuhkan orang-orang yang cager, bager, benar, pintar, dan singer. Gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak akibat yang ditimbulkan ketika seseorang ini tidak memiliki karakter yang pancawaluya gitu? Ya kalau orang nggak cager ya mah kira-kira. Kalau orang nggak sehat gimana kira-kira? Akibatnya apa? Lemes. Orang-orang yang nggak sehat akibatnya dia akan susah mencari kerja. Orang-orang yang nggak sehat dia akan boros karena harus berobat. Orang-orang yang sehat dia nggak akan punya kreativitas karena apa? Mengurus dirinya aja sendiri udah susah. Betul. Kesananya sama aja. Orang-orang yang nggak bager ya dia nggak akan disayangi oleh temennya. Dia nggak akan bisa hidup berkelompok. Dia nggak akan bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, gimana misalkan kita sudah menanamkan karakter pancawaluya, tapi lingkungan sekitarnya tuh toksik gitu Pak. Jadi gimana cara kita itu menjaga setidaknya karakter pancawaluya itu untuk diri kita dikala lingkungan ini yang nggak suportif dengan apa yang kita lakukan? Orang-orang yang paripurna itu tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang toksik sekalipun. Karena ia manusia unggul, ia mampu keluar dari masalah. Ketika lingkungannya toksik, dia mempunyai kemampuan yang benar itu. Dia mempunyai kemampuan yang bager itu. Dia mempunyai kemampuan yang singer itu, yang kreatif dan bermanfaat.
Dia akan tetap bisa hidup dalam kondisi apapun. Superman. Nah, terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa kasih saran untuk siswa-siswa SMKN 2 Depok atau siapapun yang menonton podcast ini yang masih bingung gitu soal kenapa sih kita harus punya karakter yang baik gitu. Apa yang akan Bapak mau sampaikan kepada mereka? Karakter yang baik itu dibutuhkan oleh semua manusia. Karakter yang baik itu dibutuhkan di setiap zaman. Dan karakter yang baik itu akan bisa bermanfaat, dibutuhkan oleh semua orang. Jadi karakter-karakter yang ada dalam Pancawaluya itu adalah karakter yang sesuai dengan semangat global, sesuai dengan kompetensi global. Jadi di dunia ini ada yang dinamakan IDGs. IDGs itu Inner Development Goals. Jadi kompetensi yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia bahwa setiap orang itu butuh kemampuan untuk being itu menjadi, being itu relate sama dirinya sendiri, being itu sadar dia siapa, harus melakukan apa, kemudian harus bagaimana sebagai manusia. Being itu meniti kesejatian sebagai manusia. Dia bisa terhubung dengan dirinya, membaca dirinya bahwa itu siapa. Dan semua negara di dunia sepakat bahwa perubahan dunia ini harus dimulai dari diri sendiri. Itulah being, itulah kesadaran. Ini kompetensi Pancawaluya itu setara loh sama kompetensinya orang Sunda yang cager-bager bener pinter jeung singer, itu setara dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dunia. Hebat nggak tuh ajaran Sunda? Hebat. Amerika mengakuin, Inggris mengakuin yang dinamakan IDG itu, being. Yang kedua apa? Thinking. Kalau orang Barat, dunia ini, kompetensi kedua malah ke thinking. Kita nggak kebager dulu. Thinking itu setara dengan pinter. Kita pinter nomor sekian. Jadi orang itu selain sehat harus bager. Orang kompetensi global enggak, selain being ini harus kemampuan berpikir dulu. Kita enggak, hebatnya orang Sunda tuh. Selain sehat kudu bager dulu. Urusan pinter mah nomor sekian, yang paling penting kemampuannya adalah bager. Kernaon pinter oge lamun henteu bager, nyalahkeun batur. Gitu, maka cager bager bener pinter tuh baru ke thinking. Kalau kompetensi global dari being, thinking. Baru relating. Baru collaborating. Baru kemudian ke acting, ke singer. Gitu. Luar biasa Sunda itu, kalau menurut saya lebih tinggi nilainya, lebih spiritual, lebih humanis dari IDGs. Keren. Dan IDGs itu dirumuskan bahwa dunia ini bisa berubah kalau setiap orang mempunyai kompetensi IDGs. Being, thinking, relating, collaborating, dan acting, singer. Tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa banget nih penjelasan dari Bapak tuh, sangat relatable banget sama keadaan dan era kita saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bisa sama-sama mantap di sini. Untuk bisa berbincang di sini. Semoga nanti di kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi dan bertemu lagi di podcast episode lainnya. Mantap. Untuk teman-teman semua, sekiranya segitu yang dapat kita bahas untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Baik, untuk seluruh peserta didik SMKN 2 Depok atau seluruh anak muda yang menyaksikan ini, terkadang kita berpikir kayak, itu mah nilai pelajaran doang, gak penting, atau percuma baik biar kelihatan oke doang, padahal gak tulus gitu. Padahal karakter itulah yang ngebuat kita itu beda dari yang lain dan kita dihargai di dunia nyata. Nilai akademik mungkin bisa sama, tapi karakter Pancawaluya, dia yang dicari, baik di kerjaan, organisasi, bahkan pertemanan. Jadi yuk mulai dari sekarang, jadilah seseorang yang memiliki nilai Pancawaluya pada dirinya, bukan hanya di sekolah tapi di kehidupan sehari-hari. Gak harus mulai dari hal besar kok, tapi dari hal kecil asal konsisten.
Oke teman-teman, segitu podcast kita untuk kali ini. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you in the next episode. Dadah.